Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang bagaimana cara menghitung input dan output. Pertama-tama kalian harus mempunyai tabel yang isinya ada total output antara, permintaan akhir, total output, total input antara, nilai tambah, dan total output. Dan yang paling utama dan yang paling penting adalah total output dan input dari 3 sektor. A ini ibaratkan sektor pertanian, B itu adalah sektor industri, C itu adalah sektor jasa. Nah, setelah itu, bagaimana cara kita agar bisa menghitung jumlah output dan inputnya kita. Nah, sebelum memasuki cara-cara itu dan langkah-langkah itu, perlu kalian ketahui bahwa menentukan jumlah output dan input itu ada rumusnya sendiri. Rumusnya yaitu ini. Matriks identitas dikurangi matriks A, hasil dari pengurangan matriks identitas dan matriks A akan dideterminankan, dan hasil dari determinan matriks identitas dan matriks A akan dikali dengan permintaan akhir. Nah, bagaimana cara menentukan matriks A? Yang pertama yaitu kalian membagi per kolom ini dengan total input. Semisal nih, kolom A itu kan ada 2, 8 sama 4. 2 dibagi 32, 8 dibagi 32, 4 dibagi 32. Lalu ini semua dibagi dan hasilnya adalah ini. Akan menghasilkan matriks A. 0,06, 0,13, 0,10, dan seterusnya. Lalu, kita kurangkan dengan matriks identitas. Matriks identitas dikurangi dengan matriks A, yang hasilnya adalah ini. Nah, untuk pengurangannya yaitu 1 dikurangi 0,06, 0 kurangi 0,13, 0 kurangi 0,10, dan seterusnya. Kalau untuk pengurangan urut ya teman-teman, jadi ini sama ini sama ini sama ini sama ini sama ini sama ini, dan seterusnya begitu. Lalu setelah kita mengetahui pengurangan matriks identitas dan matriks A, kita harus mencari determinannya. Nah, cara mencari determinan yaitu seperti ini. Kan karena ini adalah order 3x3, maka kita membutuhkan bantuan dari 2 kolom depan. Kita taruh di sini dan dikalikan. Total keseluruhannya itu yang warna merah itu adalah 0,651 dan yang warna biru adalah 0,649, yang hasil akhirnya adalah 0,602. Nah, lalu kita harus mencari adjoin. Cara mencari adjoinnya itu adalah, karena ini order 3x3, jadi cara mencarinya tuh seperti ini. Kan mencari adjoin tuh harus urut dari rasio 1x1. 1x1 berarti baris ke-1 dan kolom ke-1 kita tutup nih. Tinggal 0,8 minus 0,07 minus 0,33 dan 0,88. Kita kalikan dan seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Kan ini 0,08 dikali sama 0,88. Habis itu dikurangin sama minus 0,07 dikali sama minus 0,33. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi seterusnya bakalannya tuh seperti ini ya teman-teman untuk mencari adjoinnya. Jadi nanti rasio 1x1, 1x2, 1x3. Habis itu 2x1, 2x2, 2x3. Setelah itu rasio yang terakhir 3x1, 3x2, 3x3. Seperti itu dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah menemukan adjoinnya, lalu kita transpose. Nah, transpose itu yaitu baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, hasilnya seperti ini kalau sudah ditranspos dan diadjoinkan. Nah, lalu kita kalikan. Ini adalah rumus dari determinan. Rumus dari determinan itu adalah 1 dibagi sama, ini 1 dibagi determinan A, lalu dikali sama adjoin A. Kan kita sudah
udah ketemu determinan A nih. Determinan kan 0,602 ini kan. Nah, habis itu adjoin, kita sudah mencari adjoin. Adjoinnya tuh ini. Nah, lalu setelah itu kita kan karena ini 1/0,602 ya. Jadi kita harus baginya seperti ini, 1/1. 1 dibagi 0,602 dikali sama 0,473, oh maaf, 0,473. Nah, jadi kan ini kali ini kan sama, tetap dibagi sama 0,602 sama dengan 0,0785. Nah, seterusnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini dikali ini lalu dibagi ini kali ini lalu dibagi ini dibagi ini kali ini atau dibagi ini, atau secara langsungnya kalian nggak usah kayak satunya tuh nggak usah diikutin, tapi langsung dibagi di sini kayak 0,0473 dibagi 0,602, 0,1474 dibagi sama 0,602, begitupun seterusnya. Nah, lalu jawabannya kan aku udah ketemu ini tuh. Jawabannya udah ketemu ini, lalu dikali dengan permintaan akhir. Permintaan akhir di sini yaitu 10, 12 sama 20. Nah, lalu kita kalikan. Ini dikalikan dengan 10. Kolom pertama dikalikan dengan 10, kolom kedua dikalikan 12, kolom ketiga dikalikan dengan 20. Nah, setelah itu kita tambah. Lalu hasilnya adalah ini. Ini adalah hasil akhir dari kita perhitungan menghitung jumlah input dan output. Maka jumlah input dan output yang kita dapatkan yaitu 10,446, 22,6106, 68,322. Selesai. Begitu materi yang sudah sampaikan. Terima kasih.